Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih belajar tentang Kitab Yakobus, dan ini adalah hari yang terakhir kita membahas eksposisi dari Kitab Yakobus, dan tentunya saya akan berusaha untuk membawakan pasal yang kelima ini, di ayat yang terakhir ini, secara kontekstual. Ya, kontekstual itu artinya kan begini saudara, jadi kalau kita mau membaca sebuah firman Tuhan yang sesuai dengan konteksnya, maka kita itu harus membaca beberapa pasal yang di depannya, ya 3 pasal paling tidak di depannya, supaya kita ngerti bahwa maksudnya penulisannya ini apa gitu. Lalu 3 pasal yang setelahnya, gitu saudara ya. Jadi karena di pasal yang kelima ini adalah pasal yang terakhir. Jadi kalau kita baca pasal yang sebelumnya, ya itu kita bisa gitu meraba kontekstualnya kemana gitu di pasal yang kelima ini. Tetapi kan setelah 5 kan sudah terakhir saudara. Sudah gak ada lagi gitu loh. Nah artinya apa? Artinya hari ini saya berusaha untuk menyampaikan secara kontekstual. Gitu ya, karena salah satu syaratnya kan harus baca tuh 3 pasal dulu, baru 3 pasal setelahnya. Setelah itu kita baru benar-benar konteksnya sesuai dengan apa yang firman itu tulis. Tapi karena pasal yang berikutnya sudah gak ada, jadi Bapak Ibu Saudara harap maklum. Kenapa? Karena saya akan berusaha secara kontekstual, tapi yang tiga bab sebelumnya, tapi sebelumnya kan nggak dapat. Ya, jadi kalau nanti saya sampaikan ini kurang kontekstual, tidak kontekstual, jangan salahkan saya, saudara. Kenapa? Karena aturannya kan begitu. Saudara telepon Yakobus, salahkan Yakobus. Kenapa kok cuma sampai pasal 5 gitu ya. Nah itu cuma intermezzo. Jadi secara kontekstual. Nah, pagi hari ini kita belajar masih faith in action. Ya, kita belajar tentang faith, iman di dalam doa. Ya, iman dan doa, iman di dalam doa. Gitu ya. Saya dapat satu statement yang sangat bagus dari saudara saya. Dia katakan begini, fear, ini saya ya yang jalanin ya. Fear, dikatakan begini, fear is what if. Tadi Pak Anang bilang, Yakobus kan bicara tentang iman. Faith is even if. Artinya apa saudara? Ketakutan itu adalah bagaimana jika. Kekhawatiran itu bagaimana jika. Itu membuat kita depres, membuat kita ketakutan, membuat kita bingung, membuat kita bimbang itu. Membuat bagaimana jika. Tetapi iman adalah apa? Sekalipun jika. Jadi sekalipun tidak terjadi. Sekalipun aku belum melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun hari ini aku gak bebas dari masalahku. Tapi aku tetap percaya kepada Dia. Itulah faith. Itulah iman. Jadi iman itu betul memang di dalam Alkitab dicatat. Kita mesti punya iman yang besar. Tetapi lebih penting lagi kita harus punya iman yang benar, saudara. Bukan cuma iman yang besar. Ya, kalau imanmu kecil saja kata Yesus, kamu bisa memindahkan gunung kok. Artinya itu berbicara tentang bukan besar dan kecilnya iman kita. Tapi bagaimana sikap hati kita memandang bahwa iman yang benar itu seperti apa. Nah hari ini kita belajar ya tentang iman. Nah kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Bapak Ibu Saudara bisa buka itu. Di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Dikatakan begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah ini nanti kita juga bahas saudara. Supaya saudara ngerti konteksnya. Ya, saudara tahu gitu maksudnya ini apa. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, perhatikan itu, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan
supaya kamu apa? Sembuh. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-17, Yakobus pakai contoh Elia. Jadi Elia, perhatikan ini, adalah manusia biasa, sama seperti kita. Saudara tahu kan Elia itu siapa? Dia memang manusia biasa, tapi Alkitab mencatat, dia diangkat hidup-hidup loh saudara. Kalau Yesus harus mati dulu, tapi Elia ini diangkat hidup-hidup ke sorga. Saudara bayangin, Yakobus dapat pewahyuan Elia adalah manusia biasa, dia bilang. Tapi dia punya iman. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dalam kemanusiaannya Elia bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, bertobat, berbalik dari jalannya yang salah, dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu error. Jadi orang Kristen juga bisa error rupanya saudara ya. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa itu berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, ada 3 poin yang kita sama-sama hari ini belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Kenapa belajar? Karena saya juga masih belajar, saudara. Saya juga masih mau dikoreksi terus dengan firman Tuhan. Ya, ada 3 strength point. Yang pertama itu adalah apa? Di dalam beberapa ayat tadi, dari ayat 13 sampai yang ke-20 tadi, saya bagi menjadi 3. Yaitu penderitaan atau suffering, atau trouble, atau afflicted, atau painful. Lalu yang kedua, berdoa atau praying, ya dalam bahasa Inggrisnya. Lalu yang ketiga adalah keselamatan atau salvation. Nah 3 hal ini yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama. Nah, kita masuk di dalam penderitaan atau suffering. Ya, saudara perhatikan ini. Ada 2 kondisi yang normatif. Setiap manusia itu mengalaminya. Alkitab berkata kalau kamu dalam keadaan menderita, Yakobus bilang kamu harus apa? Berdoa. Itu artinya apa? Berdoa itu artinya mendekat kepada Tuhan. Berdoa itu berserah kepada Tuhan. I surrender all. I surrender all to Jesus. Jadi kita berserah kepada Tuhan pada waktu kapan? Menderita. Itu yang Alkitabiah. Ya, lalu kalau kamu bersuka cita, maka kamu disuruh apa? Bernyanyi. Itu bahasa aslinya bukan bernyanyi, sekedar bernyanyi. Tapi bermazmur. Dan itu adalah budaya dari orang-orang Yahudi, orang-orang zaman dulu itu kalau mereka itu bersuka cita, mereka itu duduk dalam keluarganya lalu mereka menyanyikan mazmur satu dengan yang lain. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya makanya disuruh bernyanyi. Jadi ada 2 kondisi. Ketika mereka itu menderita dan bahagia, even kalau dia tidak menjauh dari Tuhan, ya ini yang natural, yang nature-nya manusia. Ketika dia dalam keadaan menderita, dia depressing, dia diproses sama Tuhan, dia dibentuk sama Tuhan. Ya, yang terjadi adalah apa? 1, menjauh dari Tuhan, yaitu atau dengan kata lain apatis. Ya, yang tadinya mungkin dia masih berharap sama Tuhan, tapi bahasanya adalah wes gak gereja-gerejoan, gitu. Gak gak KM-KM-an. Atau kalau pelayanan, wes gak usah pelayanan-pelayanan. Wih, ada emas, saudara. Gak pelayanan-pelayanan gitu. Atau kalau tidak menjauh, maka apa? Mendekat. Gak apa-apa aku diproses. Nanti kita sama-sama belajar saudara. Ya supaya saudara ngerti. Pastor Antoni pernah katakan betapa pentingnya gereja itu bagi Tuhan. Bukan gedungnya saudara. Bukan acaranya.
Tapi gereja secara tubuhnya, tubuh Yesus itu dibutuhkan. Yesus tidak mau bergerak sendirian. Dia butuh tubuhnya. Nah, tubuh yang bagaimana? Tubuh yang disempurnakan. Tubuh yang menyatakan kemuliaan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Itu yang Tuhan butuhkan. Ya, jadi even gak menjauh, dia akan apa? Mendekat. Ya tentunya pagi hari ini kita semua akan memilih yang kedua. Benar gak? Kita lebih baik mendekat kepada Tuhan. Ya, kalau kata Daud itu begini, waktu dia jatuh dalam dosa, dia bilang lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan daripada aku jatuh di tangan manusia. Saudara perhatikan, Daud itu maaf ya, Daud itu adalah orang paling brengsek di muka bumi, saudara. Saya beritahu, 10 perintah Allah sama dia dihajar semua, saudara. Dia belum tahu kasih karunia. Dia ngawur, saudara. Istrinya orang dia ambil, dia bunuh suaminya. Bahkan hari ini kalau boleh tahu itu si suaminya itu di sorga ketemu sama Daud. Baru ya Allah, modelmu. Kamu itu gak mau ngomong sama aku. Kalau kamu ngomong aja tak kasih kok istriku. Gitu bahasanya. Tapi Daud ini kurang ajar, saudara. Tapi dia punya hati yang luar biasa. Makanya Tuhan bilang, aku gak pernah dapetin orang itu seperti hatinya Daud. Dia ini brengsek, dia ini rusak, dia ini hancur sebetulnya hatinya. Tapi dia selalu mau mendekat kepadaku. Saudara, penderitaan harusnya membuat saudara dan saya semakin dekat sama Tuhan. Bukan menjauh. Itu ya, harus semakin mendekat. Nah, penderitaan itu, ini salah satu sebuah anggapan. Anggapan sebuah penderitaan, anggapan bahwa percaya kepada Yesus, itu pasti tidak akan mengalami yang namanya penderitaan. Mengalami yang namanya kesusahan. Sering ya kita dengar gitu ya. Baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, maupun di dalam bergereja. Bahkan kita punya moto sendiri, lu gereja itu kan harus saling mengasihi. Gak boleh kita itu saling bermusuhan, gak boleh kita itu saling bertengkar, bla 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 dan sebagainya. Nah ini perhatikan. Dan akan selalu dihindarkan dari segala kesulitan hidup dan masalah serta musibah. Dan saudara tahu ini anggapannya siapa? Anggapan ini adalah selaras, sejajar dengan anggapan golongan apa? Ateisme. Nah saudara sekarang tahu bahwa memang penderitaan, masalah, problem, persoalan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau semuanya everything it's gonna be alright, maka saudara tidak lebih dan selaras dengan anggapan daripada orang ateis. Orang ateis ini sebenarnya mungkin perbuatannya baik, tapi dia gak percaya Tuhan, saudara. Dia berusaha baik sama orang lain supaya orang lain tidak menjahati dia. Itu orang-orang yang anggapannya ateis. Nah persoalannya Roma 3:23. Kita semua ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak ada satupun dari kita ini yang tidak berdosa. Saudara lahir aja sudah bawa dosa. Dosa dari siapa? Dari satu orang itu. Yang namanya Adam. Ada di tempat ini namanya Adam? Enggak ada ya. Puji Tuhan. Tapi Adam itu yang membuat kita ini jadi orang berdosa. Gitu. Jadi anggapan ini selaras dengan di mana mereka selalu beranggapan kalau Allah itu maha kuasa, maha pengasih dan penyayang, Allah itu ada, maka seharusnya lah Allah tidak mengizinkan segala penderitaan dan masalah itu menerpa kehidupan manusia. Jadi Allah mampu memusnahkan segala kejahatan yang mengakibatkan penderitaan bagi umat manusia. Benar enggak saudara anggapan ini? Ini enggak sesuai dengan firman. Saudara kalau ini kita percaya, kita yakini, saudara tahu enggak? 12 muridnya Yesus itu semuanya mati dalam keadaan yang mengerikan. Saudara. Saya punya bukunya Martir. Itu ngeri banget. Ada yang cuma ya kalau dipenggal selesai. Enggak ngerasain sakit, selesai lepas gitu. Ada yang diikat tangannya, kakinya diseret dari 4 mata angin dengan kuda, saudara. Ditarik lepas semua badannya. Ada yang digoreng hidup-hidup. Ada yang dibakar hidup-hidup. Saudara tahu apa yang membuat mereka bisa tetap mempertahankan imannya. Karena mereka punya yang namanya revelation. Mereka punya yang namanya cinta Tuhan itu bukan sekedar sampai di mulut.
tapi sampai di hati, saudara. Kalau Anda punya revelation itu, jangankan keadaan yang Anda hadapi hari ini. Saya tahu keadaan Anda hari ini, paling masalah-masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah dalam pekerjaan. Saudara paling mentok ya. Masalah Anda itu paling mentok, semaput, saudara. Pingsan, karena udah gak kuat sudah. Aku gak kuat ngadepi urip iki. Tak pingsan aja belek. Paling pingsan. Saya tahu maksud saya. Paling cuma sampai segitu mentoknya. Kalau Yesus saudara lihat. Dia alami semua itu. Jadi anggapan ini apa kebenaran? Enggak, faktanya coba saudara lihat. Semua manusia tidak memandang status. Dengar ya, tidak memandang status, posisi, keberadaannya hari ini, kekayaannya hari ini, ketenarannya hari ini, populer, terkenal gitu ya. Kebesaran namanya. Pada saatnya pasti akan mengalami yang namanya apa? Penderitaan. Penderitaan itu bisa pemisahan, penderitaan itu bisa sakit penyakit, penderitaan itu bisa orang yang kita cintai tiba-tiba harus berpisah, itu sebuah penderitaan. Nah, solusinya bagaimana? Kerelaan hati kita untuk mengidentifikasi, ini penting saudara, perhatikan ini. Mengidentifikasi dan memahami serta memaknai setiap penderitaan itu, ya, maka semakin cepat kita bisa melewati dengan pertolongan dari hikmat Tuhan. Artinya begini, gampangnya begini. Saudara, kalau kita ini diizinkan ada di dalam gereja ini, saudara jangan minta kekayaan. Saudara jangan minta kesuksesan. Mari kita belajar kayak Salomo itu loh saudara. Minta hikmat Tuhan. Kenapa? Karena hikmat ini yang menuntun kita. Yang memberitahu kita. Sang hikmat itu memberitahu kita. Kalau kita ada dalam persoalan, ada masalah, dia yang memberitahu kita. Dan kerelaan hati kita, itu kerendahan hati kita yang membuat hikmat itu kita bisa keluar cepat dari persoalan. Saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang ketika dia menghadapi masalah dan persoalan, keluarnya itu cepat, saudara. Itu orang berhikmat. Tapi kalau orang tidak dituntun oleh hikmat, ketika dia ada dalam penderitaan dan masalah, muter aja di situ, saudara. Contoh, masalah keuangan. Ada orang datang sama saya, Pak, saya ini masalah keuangan ini berat banget. Saya sampai gali lubang, tutup lubang. Gitu. Hutang saya nggak selesai-selesai. Setelah kita identifikasi, kita ajarin, kita tanya berapa sih sebenarnya income-mu, berapa pengeluaranmu, apa saja yang selama ini kamu harus bayar, apa saja yang selama ini kamu dapat dari situ. Setelah diajarin, diidentifikasi, setelah itu aplikasi, ada aplikasinya. Apa itu? Dilakukan, saudara. Banyak orang cuma mengidentifikasi tok. Setelah dia tahu, lalu diserahkan kepada Tuhan. Gitu. Dia ngomong, wah Tuhan pasti buka jalan. Loh, yang suruh beli kamu mobil baru siapa? Yang suruh kamu pakai kartu kredit beli sepatu baru, Bud, siapa? Siapa yang suruh kamu beli sepeda motor baru, utang lagi? Lah kok sekarang Tuhan kamu suruh cicilanmu selesaikan? Ini kan gak ada aplikasinya saudara. Ini gak make sense sama sekali. Karena gini, faith, dengerin ya, faith, iman is not denied reality. Iman itu tidak menolak kenyataan saudara. Memang masalahnya masih ada, sakitnya masih ada. Tapi aku tahu di balik sakit ini, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Jadi memang kalau saudara sudah kadung kejeblos ya, gak ada cara lain. Saudara kalau hari ini sudah kadung masuk di dalam persoalan yang sulit Anda keluar, jalan keluarnya cuma satu. Naik ke atas saudara. Jangan ke samping. Jangan cari saudaramu, jangan cari bapakmu, jangan cari temanmu, cari Tuhan. Karena dialah sumber hikmat. Dia yang kasih hikmat itu untuk Anda keluar dari kerumitan, keruwetan penderitaanmu. Tapi kan enggak. Banyak orang itu justru cari siapa? Manusia.
Ini yang bahaya, saudara. Sehingga Tuhan tidak bisa dinyatakan di dalamnya. Orang akan selalu berkata, ya jelas dia selesai masalahnya. Lah wong bapake sing duwe pabrik gula. Lah wong bapake. Saudara, lihat. Tapi anak kalau dia punya hikmat, dia tahu dengan firman Tuhan. Oh, Tuhan itu punya 1001 cara untuk memberkati anak-anaknya. Kita nggak perlu ikut-ikutan kesaksian orang lain, saudara. Tuhan itu, He is a God of creator. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta. Creator itu muncul kata-kata apa? Kreatif. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang diem terus nggak ngapa-ngapain. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kalau kita ada dalam persoalan masalah, Tuhan itu selalu tahu jawabannya. Ya, jadi penderitaan seperti itu. Kita minta hikmatnya. Nah, arti penderitaan itu sebetulnya ada tujuannya. Saudara. Kalau orang di luar Kristen, di luar orang percaya, mereka nggak punya tujuan. Yang mereka katakan apa? Takdir. Saudara. Wah, itu sudah memang takdirku. Itu sudah nasibku, kata mereka begitu. No. Tuhan sudah menebus Anda dan saya. Dia ada di kayu salib, dia katakan tetelestai, sudah selesai. Artinya berkatmu itu sudah ada dalam tanganmu. Kesehatanmu itu sebenarnya sudah ada di dalam tanganmu. Kemakmuranmu itu sebetulnya sudah engkau pegang, saudara. Persoalannya kita ragu-ragu. Masalahnya kita bikin seolah-olah bahwa itu gak ada di dalam kita. Yesus bilang sudah selesai. Artinya ayo kita kerjakan, kita percaya. Kalau saudara berperang dengan masalahmu, ingat bukan engkau yang berperang. Tapi Yesus yang ada di dalam kita. Yang berperang melawan masalah dan persoalan kita. Kita tugasnya cuma apa sih? Rendah hati. Tugasnya kita apa sih? Berserah itu tadi. Ya, jadi membawa kita itu mendekat. Dan hang on gitu loh. Bergantung kepada dia. Gak bergantung kepada yang lain. Kita bergantung sama Tuhan. Tuhan, kau sudah penderita, kau pernah mengalami yang namanya sakit tubuhmu. Jiwamu, kau ditinggalkan murid-muridmu, kau sakit di sana Tuhan. Bahkan rohmu juga pernah sakit. Engkau ditinggalkan oleh Bapakmu. Saudara harus sampai pada pewahyuan seperti itu. Baru saudara bisa menghadapi setiap persoalan dan masalah yang saudara hadapi hari ini. Kalau saudara nggak pernah terima pewahyuan itu, saudara cuma menjadi orang-orang religius. Saudara tahu orang religius yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, rajin apa saja yang urusannya dengan agama, tetapi nggak membuat saudara menjadi bertumbuh secara spiritual, maka saudara dikatakan manusia religius. Engkau adalah orang yang rajin ke gereja, sebenarnya tidak ada roh Allah di dalam dirimu. Saudara harus tangkap itu. Artinya apa? Yesus itu ada di dalam kita, men. Dia pencipta langit dan bumi ada di dalam kita. Maka gak ada alasan kita ragu-ragu. Gak ada alasan kita meninggalkan dia atau menjauh dari dia. Jadi tujuannya memunculkan karakter seperti Kristus. Saudara, panggilan kita yang tertinggi itu bukan menjadi pengkhotbah, bukan. Panggilan kita yang tertinggi itu bukan menjadi orang yang terkenal, even kita menjadi orang yang kaya raya, bukan. Panggilan saudara dan saya adalah panggilan tertinggi kita, itu menjadi seperti Kristus. Nah, kalau Anda mau jadi seperti Kristus, gak ada cara lain. Harus lewat apa? Penderitaan. Harus lewat masalah. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, di versi yang FAYH, firman Allah yang hidup, dikatakan begini, itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah. Dengar itu. Bayangin, gila men. Rasul Paulus loh ini yang ngomong. Dia bilang, aku tidak pernah menyerah. Walaupun keadaan tubuh kami semakin apa? Merosot. Kekuatan rohani kami di dalam Tuhan. Lihat itu, makin bertambah setiap hari. Wow. Kekuatan Tuhan yang di dalam kita itu bertambah setiap hari. Artinya apa? Kalau bisa bertambah, dia juga bisa berkurang. Kekuatan Tuhan dalam dirimu itu bisa berkurang.
Kalau engkau terus hidup dalam kedagingan, engkau terus berjalan dalam kehendakmu sendiri, engkau gak mau ngikutin kehendak Tuhan, maka Tuhan itu kekuatannya di dalam diri kita semakin apa? Berkurang. Kesulitan dan penderitaan kami tidaklah seberapa. Gila enggak? Ini luar biasa. Dan tidak akan berlangsung lama. Dikatakan begitu. Masa sulit yang pendek ini akan berakhir dengan berkat Allah yang melimpah ke atas kami untuk selama-lamanya. Jadi kami tidak memperhatikan apa yang kami lihat sekarang. Yaitu segala kesulitan di sekeliling kami. Tetapi kami mengharapkan kesukaan di sorga yang belum kami lihat. Kesulitan-kesulitan akan segera berlalu. Tetapi kesukaan yang akan datang kekal untuk selama-lamanya. Saudara, pandemi 3 tahun itu membuat kita semuanya belajar tentang apa arti penderitaan. Nah, problemnya adalah setelah pandemi itu lewat, hasilnya apa, saudara? Saudara harus refleksi, hasilnya apa? Kalau saya dengar waktu pandemi banyak Pak, suami istri itu ribut. Yang biasanya gak pernah ada di rumah. Sekarang ketemu tiap hari. Jadinya jadi ribut. Saudara, kok terbalik ya? Harusnya kan mengucap syukur. Kita biasanya jarang ketemu. Lalu ketemu terus itu kan harusnya happy ya. Harusnya kan seneng. Tapi kenyataannya kan enggak, itulah manusia. Itulah sifat daripada kita yang jahat, yang licik, yang penuh dengan dosa. Yang terjadi begitu. Waktu pandemi kemarin, saya punya kebiasaan yang baik. Karena kami cuma berdua di rumah. Ya tentunya bukan sih bosen, bukan. Saudara. Saya nggak bosen. Tapi dengan aktivitas kayak begitu, saya ini orangnya nggak bisa diam. Jadi ketika seperti itu kita berinisiatif. Gimana inisiatifnya? Olahraga aja. Setiap pagi saya jalan kaki. Gak kerasa, pertama berat gitu. Sampai akhirnya 4 kilo saudara sampai di atas. Ya, 4 kilo. Nah itu saya terutama saya lakukan itu. Saya lakuin itu. Olahraga. Dan setelah pandemi selesai, kalau saya gak jalan, rasanya kok ada yang hilang ya. Kok gak enak kalau gak jalan. Nah itu kan kebiasaan yang baik saudara. Yang saudara harus kembangkan dalam hidupmu. 3 tahun, 4 tahun terakhir ini istri saya terus nge-push saya kalau kita makan sama-sama. Jangan minum es teh manis. Ya kita gak minum. Kita mau minumnya es teh tawar. Gitu. Ya kan? Gak ada gula. Gak boleh ada gula. Ya, sekalipun saya akhirnya beli gula merah. Padahal podo ae sebetulnya. Ya, minum kopi masih belum bisa minum kopi yang pahit. Tambahin gula dikit. Wah, gitu. Tapi ya at least paling tidak kita sudah identifikasi. Dan itu membawa perubahan. Membawa perubahan yang baik. Nah, penderitaan seringkali ada 2 hal juga membawa kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kebiasaanmu apa? Gitu. Ya, jadi semua itu adalah cuman sementara. Dan Yakobus bilang kalau kamu menderita, kamu harus apa? Berdoa. Kalau kamu gembira, kamu apa? Menyanyilah. Hanya orang gila saudara yang gak ngerti ini. Waktu dia susah, dia nyanyi. Ya kan? Waktu dia lapar, dia nyanyi. Gak ada doanya, nyanyi terus pokoknya. Jadi kalau orang nyanyi terus itu, bahaya saudara, hati-hati. Jangan-jangan dia sudah gangguan jiwa. Lalu yang kedua, yaitu berdoa. Yakobus pasal yang kelima. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh fisikmu. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini kita harus kembali kepada kata doa itu apa sih sebetulnya. Ya, saya menemukan ini. Ada kata doa itu dalam bahasa Yunani ada 4. Yaitu aiteo. Aiteo itu adalah meminta. Ya, artinya apa? Kalau selama ini kan kita dengar, jangan minta. Tuhan itu sudah tahu kebutuhanmu. Lah ternyata ada kok. Doa itu juga meminta sama Tuhan. Jadi saudara harus meminta. Kalau saudara gak meminta ya Tuhan gak ngerti. Hari ini karepe opo sih?
Kan gitu. Maunya apa? Jadi Tuhan itu kayak Bapa kita, saudara. Gitu. Waktu saya pingin sesuatu, saya ngobrol, istri saya tanya, kamu harus spesifik loh mintanya. Kamu minta apa? Aku kepingin ini. Ya seperti apa? Gitu. Harus spesifik, lalu kita ngomong sama Tuhan. Kita minta, boleh minta saudara. Lalu kedua apa? Menuntut. Ya, lalu apa lagi? Bertanya, memohon dan menghendaki atau menyuruh, desire. Gitu. Ini arti daripada doa. Lalu yang kedua, deomenoi. Deomenoi ini artinya meminta juga, bertanya juga, tapi juga apa? Memohon dan mendesak. Jadi saudara kalau lihat orang berdoa mendesak Tuhan, enggak apa-apa saudara. Memang itu memang cara dia berdoa. Mendesak it's okay, enggak ada masalah. Justru dengan mendesak itu engkau membangkitkan imanmu. Gitu. Mendesak Tuhan, memohon Tuhan ampuni. Saudara masih ingat beberapa mujizat terjadi di Alkitab. Itu mereka mendesak Tuhan. Itu minta sama Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara itu mendesak Tuhan. Minta dikasihani. Gitu. Tapi ada juga dikatakan apa? Erotao, yaitu menghimbau. Nah ini menegaskan kepada kebebasan si pemberi. Saudara juga bisa berdoa begitu. Tuhan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Lah, saudara tahu sorga itu ada apa? Ada emas, ada damai sejahtera, ada sukacita. Semuanya itu kita minta. Saudara, boleh enggak? Boleh, bebas. Terserah. Ya, asal enggak, yang enggak boleh itu apa? Mencelakakan orang lain. Saudara taruh bara di kepalanya dia. Dia sudah menyakiti saya. Tuhan taruh bara itu di kepalanya saudaraku ini. Nah, itu enggak boleh saudara ya. Jadi penegasannya pada kebutuhan yang konkret. Lalu yang terakhir, kata doa itu apa? Prosukomai. Prosukomai itu mengganti kehendak manusia kepada kehendak Allah. Inilah yang Yesus lakukan ketika di Taman Getsemani. Dia bilang, Tuhan, Bapa, aku gak kuat ngadepi ini. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, cawan murka Allah itu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saudara prosekumai, Yesus prosekumai dengan Bapaknya. Dia minta biar kehendak Bapa yang jadi. Ya, dan ini adalah a place set apart or suited for the offering of prayer. Jadi ada pergantian, pertukaran. Tuhan, aku gak kuat masalahku kayak begini. Kalau boleh ini boleh berlalu, tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Jadi doa itu seperti itu. Dan di dalam Roma pasal yang ketiga, tadi kan dikatakan bahwa doa orang yang benar akan besar apa? Kuasanya. Jadi saudara bukan sekedar doa, tapi doa orang yang benar. Nah kita lihat sekarang, apakah kita orang Yahudi lebih baik daripada orang lain? Tidak. Kami sudah mengatakan bahwa orang Yahudi dan yang bukan Yahudi sama. Saudara lihat itu Rasul Paulus orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Mereka semua apa? Berdosa. Semuanya sudah berdosa. Seperti kitab suci mengatakan tidak ada orang yang tidak berdosa. Seorang pun tidak ada. Tak ada orang yang mengerti. Tidak ada orang yang sungguh mau bersama Allah. Semua orang sudah berbalik dan semua orang tidak berguna. Tidak ada orang yang berbuat baik. Tidak ada. Artinya apa? Kalau saudara dan saya bisa berbuat baik, itu karena ada Yesus di dalam kita. Kita bisa mengampuni orang lain, itu karena ada Yesus yang lebih dulu mengampuni orang lain. Dia ada di dalam kita. Sehingga kita bisa dengan mudah mengampuni orang lain. Jadi bukan modifikasi perilaku kita. Gitu. Kalau itu modifikasi perilaku yang kita lakukan, saudara, sifatnya cuma sementara. Saudara hari ini bisa mengampuni, besok gak bisa ngampuni lagi. Sudah cukup Pak, saya sudah gak tahan dengan orang ini. That's it. Tapi kalau Yesus ada dalam kita, apa yang Yesus katakan gak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Dia yang memberikan kemampuan buat kita untuk hidup di dalam pengampunan. Jadi kita telah benar dikatakan di hadapan Allah. Karena siapa? Iman kita, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi kita berdamai dengan Allah melalui siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu orang tidak taat pada Allah dan banyak orang menjadi berdosa. Tetapi dengan cara yang sama karena ketaatan satu orang,
Banyak orang akan menjadi benar di hadapan Allah karena Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya bukan orang benar memang, tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Dosa saudara dan saya nggak akan bisa ditebus dengan apapun. Dengan ibadahmu sekalipun nggak bisa. Yang bisa menebus dosa saudara dan saya hanya Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu kita harus bersyukur. Hukum Taurat datang. Perintah Tuhan datang, firman-Nya datang. Tapi pelanggaran orang semakin apa? Banyak. Tetapi ketika orang semakin berdosa, dengar ini, Allah semakin melimpahkan anugerahnya. Bukan berarti kalau saudara dan saya sekarang hidup di dalam kasih karunia, kita bebas berbuat dosa. Bukan. Artinya seharusnya kalau ada Yesus di dalam hidupmu, engkau tidak gampang baper sama orang. Engkau gak akan gampang kecewa dengan orang lain. Engkau gak akan gampang sakit hati. Apalagi dendam kesumat, saudara. Dendam kesumat itu perbuatannya setan, saudara. Maaf ya, gak usah lihat kiri kanannya, setannya di sana. Saudara tahu, itu kelakuannya setan. Dan setan itu yang mengganggu kita terus. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dia. Dia taruh terus di pikiran kita. Ya, ada bagian hukum Taurat mengajarkan orang untuk berbuat benar. Jadi hukum Taurat itu gak salah, saudara. Hukum Tauratnya itu sudah benar. Ngajarin orang punya moral yang baik. Tapi ingat ya, hanya kasih karunia yang memampukan kita untuk sanggup melakukannya. Saudara gak akan pernah bisa, gak membunuh orang. Hukum kasih karunia itu membunuh. Saudara benci aja sama orang lain, itu membunuh. Nanti ketika saudara ketemu dengan Tuhan, loh Tuhan aku gak pernah kok bunuh orang. Aku pegang pisau aja sakit. Hei, kamu benci sama saudaramu yang setiap minggu duduk berdampingan di gereja sama kamu. Itu kamu sudah membunuh dia sebetulnya. Berapa banyak di gereja kayak begitu. Di gereja kita shalom-shalom, di luar sialan om. Iya kan? Di gereja kita, wah luar biasa, angkat tangan, praise the Lord. Diserempet orang aja mobilnya di luar. KTP-nya ditahan, saudara. Gak mampu, gak bisa. Gadaikan KTP-mu lah, saudara. Ada bagian hukum Taurat mengajarkan orang berbuat benar, tapi hanya kasih karunia. Nah, cara berdoa ada 4, ada 3. Yaitu panggil penatua jemaat. Ini saudara perhatikan ya, hati-hati ya. Panggil penatua jemaat atau pemimpin-pemimpin jemaat. Berdoalah dan olesi minyak. Ya, nah pengolesan minyak itu di dalam firman Tuhan perjanjian baru 2 kali saudara disebutin. Ya, pada waktu itu karena budayanya mereka, orang-orang Yahudi kalau dia mengunjungi orang sakit, mereka itu selalu bawa minyak. Kalau sekarang gitu ya minyak kayu putih gitu, ya kayak minyak seperti itulah. Dan pada waktu itu belum berkembang seperti sekarang. Kedokteran canggih, hebat, sakit penyakit model apa saja itu bisa diketahui dengan cepat dan dari awal. Tapi pada waktu itu tabib. Nah, pengolesan minyak ini adalah sebetulnya kalau kita katakan sekarang adalah kuasa, lambang kuasa daripada Roh Kudus. Tapi bukan minyaknya yang menyembuhkan, saudara. Imannya kita. Perjamuan kudus itu adalah mengingatkan kita kepada apa? Penderitaan Yesus di atas kayu salib. Bukan obat oles, saudara. Jadi perjamuan kudus bukan obat. Saudara jangan bawa pulang dalam nama Yesus, aku minum darahmu, aku sehat. Tapi mangani sembarangan, saudara. Nanti minggu depan lagi datang ke gereja lagi kayak begitu terus. Lama-lama jalannya miring, saudara, kayak kepiting. Karena apa? Kolesterolnya tambah tinggi, tapi terus minum anggur perjamuan, gak ada gunanya, saudara. Ya, jadi pengolesan minyak ini pada waktu itu adalah budaya. Jadi kalau sekarang, ya kalau memang Tuhan suruh gak apa-apa. Tapi kalau gak disuruh gak usah, saudara. Bawa minyak kita oles-olesin semua, kita olesin minyak. Kalau gak Tuhan suruh jangan latah, jangan ikut-ikutan. Karena metode Tuhan itu berbeda dengan caranya kita. Dia bisa pakai minyak, dia bisa pakai air, dia bisa pakai apa saja untuk menyembuhkan orang sakit. Dan yang paling penting, kesembuhan itu bukan fisik. Tapi Alkitab berkata, bukan hanya disembuhkan tubuhmu dibangkitkan, tapi dosamu diampuni. Artinya apa? Bukan hanya fisiknya,
tapi jiwanya juga diampuni. Makanya perlunya apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itulah cara berdoa. Orang yang gak mau saling mengaku dosanya sulit saudara untuk menerima kesembuhan. Gitu. Lalu yang terakhir adalah doa dengan sendirian gitu ya. Nah, kesembuhan fisik tidak kekal, tetapi kesembuhan jiwalah yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Jadi 3,5 tahun Yesus itu melayani dengan kuasa dan dia mendemonstrasikan kuasa Bapaknya kepada orang-orang itu. Bukan hanya pada kesembuhan fisiknya saja, tetapi sampai pada pemulihan jiwa. Pemulihan jiwa ini yang lebih penting, saudara. Makanya orang itu kalau didoakan, jangan cuma fisiknya, tapi jiwanya harus sembuh, rohnya harus sembuh. Maka tubuhnya akan mengikuti. Orang gak sembarangan makan, orang gak sembarangan hidup, pola hidupnya juga gak sembarangan. Ya, jadi seperti itu. Oke, lalu yang terakhir, yaitu keselamatan atau salvation. Ini penting, saudara. Brethren, if any of you do err ini error sebetulnya, from the truth, and one comfort him, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sin. Jadi orang Kristen itu juga bisa mengalami yang namanya apa? Error, jalannya sesat. Orang kalau jalannya sesat itu sebetulnya dia pernah tahu jalan itu, tapi dia pada waktu itu lupa jalan pulang. Itu orang tersesat, saudara. Gak ngerti jalannya. Ya, dikatakan nih, kalau kamu mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat, kata Yesus ini, apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan meninggalkan yang 99 ekor, lalu pergi ke bukit-bukit untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Saudara perhatikan ini. Betapa satu jiwa bagi Yesus itu berharga. Saudara. Bukan rame-rame, satu jiwa. Kalau kita bisa membawa orang yang error jalannya itu kepada jalan yang benar, kembali kepada jalannya Tuhan. Saudara, itulah yang Tuhan catat di dalam buku kehidupan. Ya, aku menegaskan kepadamu, kalau kamu berhasil menemukannya, 15 ya. Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah, sebab kalian hidup murni dan tidak ternoda, serta bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang yang sesat dan berhati busuk, dan hendaklah kalian terus berpegang pada ajaran yang memberi hidup, sehingga kalian menjadi teladan yang baik di antara mereka. Bagaikan terang yang bersinar, seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Dengan demikian, saya akan sangat bersuka cita. Saudara, Rasul Paulus katakan seperti itu. Waktu Kristus datang kembali, karena terbuktilah bahwa usaha dan perjuangan saya, maksudnya saya itu Paulus, tidak sia-sia. Kamu semua percaya penuh kepadanya, sehingga kamu mengorbankan hidupmu untuk melayani Allah. Jadi sekalipun saya harus memberikan darah saya sendiri bersama korban kalian. Maksudnya kalau saya juga dibunuh, karena terus berjuang mempertahankan keyakinan kita tentang Kristus, saya tetap senang. Dan saya mau supaya kalian turut merasakan sukacita itu bersama saya. Ya, biarlah kalian ikut bergembira dan bersukacita bersama saya. Inilah revelation. Inilah sebuah pewahyuan yang Paulus terima. Makanya Paulus gak sama-sama dengan Yesus 3,5 tahun. Dia cuma mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika dia dalam perjalanan ketemu dengan Yesus. Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya jemaatku? Mengapa engkau membunuh gerejaku? Kata Yesus kepada Saulus. Dan saudara, perjumpaan Saulus sekali saja membuat Saulus yang tadinya orang yang jahat, yang keji, yang luar biasa mengerikan, brutal. Saudara, dia punya belas kasihan yang luar biasa. Dari mana itu semua? Dari Yesus yang mati di atas kayu salib. Saudara, kesimpulannya apa? Saudara, kalau hari ini engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami sebuah kesusahan, yang bahkan mungkin lewat konseling saja gak akan cukup, saudara bisa selesaikan itu. Lewat pendapat, lewat nasihat, bahkan saudara sudah
dengar khotbah di mana-mana. Tetap gak bisa keluar dari persoalan dan problemmu itu. Saudara ingat, ada Yesus. Yesus dia yang pernah mengalami semua itu. Dia bukan hanya jiwanya loh saudara yang sakit. Bukan hanya tubuhnya yang dihancurkan. Tapi rohnya. Dia pernah mengalami sebuah keadaan yang dia merasa, kok Bapa yang selama ini 3,5 tahun dia layani, selalu menyertai dia. Dia bikin mujizat gak pernah gagal, saudara. Orang bahkan mati, bangkit. Tapi pada waktu dia ada di atas kayu salib, dia merasa Bapaknya meninggalkan dia. Sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa kali ini engkau gak bela perkaraku? Saudara, Yesus pernah ngalami itu. Dan kalau hari ini engkau berkata, pendetaku gak tahu Pak, gembalaku gak ngerti. Ingat, memang kita gak ngerti. Karena memang kita semua orang berdosa. Saya juga punya kelemahan saudara. Saya punya kekurangan. Saya gak bisa memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara. Tapi ingat, ada Yesus yang bisa memberikan jalan keluar dalam kehidupanmu. Ada Yesus yang ada di dalam dirimu, yang selalu berbicara dan dia tidak akan pernah diam ketika kita ada di dalam persoalan dan masalah yang seringkali membuat kita menjadi stres, menjadi depres, menjadi deadlock saudara. Tapi Yesus ada bersama dengan Anda. Dia ada bersama dengan kita. Roh Kudus di dalam kita. Saudara jangan ignore itu. Orang Kristen adalah orang-orang percaya yang mendapatkan sebuah privilege. Sebuah hak yang luar biasa dari Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi. Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun problemmu hari ini, datang sama Yesus. Ngomong sama Tuhan. Minta Tuhan, beri aku hikmat untuk selesaikan persoalanku. Amin saudara. Jadi penderitaan, doa, dan keselamatan itu sangat menjadi concern buat gereja. Terutama komunitas kita di tempat ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang para pemuji, pemusik untuk bantu saya. Saudara sebelum saya sharing firman ini, saya dapat satu cerita yang sangat bagus. Ceritanya begini saudara. Ada seorang ibu, dia datang kepada gembalanya. Ibu ini beribadah di gereja itu sudah puluhan tahun. Dan pada waktu itu, pagi-pagi sekali dia datang kepada gembalanya. Ini anak-anak komsel saya sudah tahu cerita ini. Dia bilang begini, Pak Gembala, saya mau pindah dari gereja ini. Kaget gembalanya. Loh, kenapa Bu, kok Ibu mau pindah? Ada yang salah dengan khotbah saya? Ada yang salah dengan apa yang saya sampaikan? Atau mungkin Ibu merasa tersakiti dengan teman-teman di dalam pelayanan? Enggak Pak. Nah terus apa Bu, kenapa Ibu kok mau pindah, mau keluar dari gereja ini? Dia bilang, saya suka Pak dengan gereja ini tadinya. Tapi semakin saya ngiring ikut di komunitas ini, saya semakin melihat banyak kemunafikan, dia bilang gitu. Saya jijik Pak, saya gak suka. Banyak gosip sana sini, ngomongin orang. Banyak masalah di sana sini, saya gak suka Pak gereja ini. Semakin kesini saya merasa gak cocok saya di gereja ini. Saya mau keluar saja. Lalu Bapak Gembala ini punya hikmat. Dia bilang sama ibu ini, oh gitu ya Bu. Ya sudah kalau memang itu keputusan Ibu, tapi tolong beri saya waktu sekali saja. Iya Pak, setelah itu Ibu gak apa-apa kalau memang mau harus pindah gereja, gak masalah. Ibu pindah saja. Tapi satu hal, saya minta ya Bu, Ibu minggu besok datang ke ibadah. Waktu kita ibadah, Ibu bawa gelas. Isi gelas itu dengan penuh air Bu. Oh iya Pak, terus gimana Pak? Ya Ibu keliling, jalani jemaat ini 7 kali Bu.
Oh ya, dengan tidak boleh airnya itu tumpah. Saya minta sekali ini aja Bu. Bu lakukan ya. Baik Pak, minggunya datang ibunya ke gereja. Dia benar bawa gelasnya gede gitu. Diisi air, penuh. Lalu dia jalan saudara. Waktu kita ibadah dia jalan 7 kali. Setelah selesai jalan, selesai ibadah, didatangin sama gembalanya. Gimana Bu? Sudah tadi sudah jalan, sudah Pak. Dilihat lantainya gak ada yang tumpah. Oh iya, jadi gak ada yang tumpah ya Bu? Oh gak ada Pak. Oh bagus. Ibu tahu kenapa gak ada yang tumpah? Ya karena saya lihat air ini Pak supaya tidak tumpah. Itulah gereja Bu. Kalau ibu terus fokus dengan yang lain. Ibu gak pernah fokus sama Tuhan. Ibu gak pernah fokus dengan siapa yang kau layani. Ibu gak pernah fokus dengan siapa yang kau sembah. Ibu akan terdistraction. Ibu cuman bingung dengan orang-orang sekeliling ibu. Padahal belum tentu orang-orang sekeliling ibu itu memusuhi ibu. Saudara, bukankah itu yang terjadi sama kita? Seringkali gereja ribut sana sini. Bertengkar sana sini. Fokusnya salah, saudara. Kita gak fokus sama Tuhan. Tapi fokus pada penerimaan diri. Fokus pada pujian orang lain. Fokus pada hal-hal yang gak penting. Akhirnya kita gak bisa menyelesaikan semua. Apa yang Yesus sudah selesaikan. Dia mau saudara. Gerejanya ini menyelesaikan. Dia sempurna, dia korban yang utuh. Dia gak bercacat celah. Dia tidak ternoda. Dia mau gerejanya sama seperti dia. Untuk menjadi seperti dia, saudara harus ada di dalam masalah, persoalan, penderitaan. Yang sepertinya gak pernah bisa berakhir. Tapi kekekalan itu sudah menunggu kita. Amin. Mari kita berdoa.